Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi kita telah perkenalan ya, maka selanjutnya ke materi. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan satu nasihat, dan Ibu harap kalian akan mengimplementasikan atau menerapkan nasihat tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berkomunikasi. Yang pertama ialah, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Baiklah, selanjutnya. Nah, pembelajaran kita kali ini ialah tentang teks eksposisi. Pernahkah kalian membaca berita? Baik itu di koran, media sosial, media online, majalah, dan lain sebagainya. Jika kalian pernah membaca berita, maka artinya kalian pernah membaca teks eksposisi. Mengapa demikian? Simak terlebih dahulu materi berikut ini. Ya. Nah, pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi di sini merupakan teks yang berisi pendapat, gagasan, atau pemikiran untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang secara teratur, logis, saling bertautan, dan tanpa disertai dengan ajakan. Kita kupas satu persatu poin-poin pentingnya ya. Nah, ini dia. Pendapat. Artinya di sini, si penulis menuliskan teks eksposisi bersih tentang pendapat, gagasan, pemikiran, argumen, yang kemudian hal tersebut menjadi sebuah informasi. Nah, informasi di sini dapat berupa dari aspek ekonomi, politik, pendidikan, kemudian dan lain sebagainya ya. Tentunya informasi tersebut harus berdasarkan ini dia, fakta. Fakta harus sesuai dengan kenyataan ya, dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan misalnya peta, statistik, grafik, angka, penelitian, dan lain sebagainya. Tentunya informasi tersebut harus logis, masuk akal ya, tidak fiktif, tidak bohong, dan dapat diterima oleh pembaca. Nah, informasi tersebut dirangkai secara struktur sehingga teratur. Nah, kemudian tanpa disertai ajakan. Nah, penulis hanya memberikan informasi saja tanpa disertai ajakan. Selanjutnya, nah hal yang penting dalam teks eksposisi di sini yang pertama permasalahan. Nah, topik informasi yang ada di dalam teks eksposisi tersebut diangkat dari permasalahan. Itu ya, sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, argumentasi. Nah, di dalam teks eksposisi tersebut terdapat argumentasi yang didukung dengan fakta. Tadi ya, sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan. Di dalam teks eksposisi tersebut terdapat pengetahuan-pengetahuan ilmiah untuk mendapatkan informasi terbaru agar pembaca memiliki pengetahuan yang lain begitu ya. Nah, kemudian ada rekomendasi. Nah, rekomendasi ini biasanya di penegasan ulang, itu berupa saran terhadap permasalahan yang diangkat. Baik, ke selanjutnya. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama bersifat informatif, artinya teks eksposisi di sini memberikan suatu informasi kepada pembaca secara jelas, sehingga pembaca dapat menerima pengetahuan ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi, teks eksposisi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan terhadap sesuatu yang sedang dibahas, sehingga pembaca menerima pengetahuan informasi ya secara jelas. Begitu. Nah, nomor 2, berisi tentang pendapat, gagasan, dan pemikiran. Artinya, teks eksposisi itu berisi tadi ya argumen, pendapat, gagasan, sehingga menjadi sebuah informasi. Kemudian, nomor 3, bersifat objektif. Informasi tersebut harus objektif, artinya harus memang terjadi adanya, harus sesuai dengan di lapangan atau sesuai dengan fakta. Nah, ini ya di nomor 4 diperjelas dengan fakta tadi dengan penelitian, angka, peta, dan lain sebagainya. Untuk dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian nomor 5, menggali melalui analisis dan sintesis. Sebelum menjadi teks kesatuan yang utuh, teks eksposisi tersebut merupakan hasil dari analisis,
Analisis itu artinya hasil dari penyelidikan, uraian, kajian, gitu ya. Dan sintesis di sini artinya perpaduan antara informasi-informasi yang ada dipadukan sehingga menjadi kesatuan informasi yang selaras. Tentunya perpaduan informasi tersebut itu harus sesuai topik atau permasalahan yang sedang dibahas di dalam teks eksposisi. Gitu ya. Nomor 6, menggunakan kata sambung atau konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, contoh katanya yaitu misalnya karena, ada kata karena, kemudian oleh sebab itu, kemudian sehingga, gitu ya contohnya. Nah, nomor 7, paragraf diakhiri dengan penegasan bukan ajakan. Artinya di sini ditegaskan ulang ya di akhir argumen oleh penulis, dan di sini hanya memberikan informasi bukan ajakan. Kemudian 8, pembahasannya bersifat logis atau sesuai dengan penalaran. Tadi ya dapat dinalar oleh akal, kemudian dapat diterima juga oleh masyarakat. Jadi fiktif. Kemudian yang 9, menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, semua teks eksposisi isinya itu harus menjawab apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca. Gitu ya. Nah, itulah ciri-cirinya. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan melihat satu contoh teks eksposisi, kemudian kita analisis berdasarkan ciri-ciri tadi ya. Ya, kita klik. Mohon ditunggu ya. Nah, iya. Nih, di sini ada bersifat informatif. Nah, bersifat informatif ya berarti memberikan informasi, yaitu tentang pembangunan bencana lingkungan. Kemudian berisi tentang pendapat, pemikiran, atau gagasan. Nah, penulis menuangkan pendapat, argumen, pemikiran, dan gagasannya itu di sini ya. Dapat kalian baca nanti ya. Ibu telah menandai. Kemudian menggali melalui analisis dan sintesis. Nah, kesemuanya itu merupakan hasil dari proses analisis dan sintesis. Yang selanjutnya bersifat objektif ya, sesuai dengan yang terjadi di lapangan, kemudian diperjelas dengan fakta. Ini ya, faktanya ini berupa angka ya, lihat di sini ya. Kemudian menggunakan kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, di sini ada contohnya ya, Ibu kasih tahu ya. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Nah, di sini ada kata karena ya, ini sebab akibat. Ini juga sama, dapat dilihat ya. Kemudian penegasan ulang. Nah, di sini ada penegasan dari penulisnya ya di paragraf akhir. Di sini juga ada rekomendasi, saran. Nah, itulah. Ya, baik, mungkin hanya itu dulu ya yang dapat Ibu sampaikan. Barangkali nanti kalian ingin menanyakan sesuatu atau belum paham, boleh silahkan. Dan tolong cermati tadi ya contoh teksnya. Ya, begitulah. Sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!